Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kita kembali sekarang kepada ulama-ulama terdahulu. Jerih payahnya bagaimana beliau mensyiarkan al-Islam dengan akhlaknya, dengan adabnya yang luar biasa. Karena beliau berhasil di dalam mensyiarkan Islam, khususnya di Jawa ini, di Indonesia ini, yang paling ampuh senjata adalah akhlakul karimah. Akhlakul karimah bagian daripada rahmatan lil alamin. Itulah senjata yang paling ampuh. Bagaimana Rasulullah ketika dicaci maki, Rasulullah tidak pernah membalas caci maki. Bahkan yang tukang meludahi ketika beliau lewat oknum tersebut, tukang meludahi Rasulullah, dicari kok tidak ada, tumben kemana, kata mendengar sakit. Bahkan Rasulullah memberikan kurma yang paling baik. Dan seterusnya, cerita ini sudah sangat populer. Begitulah indahnya baginda Nabi SAW. Ada satu lagi seorang Yahudi yang mana lagi tua, buta lagi, paling suka mencaci maki kepada baginda Nabi SAW. Tapi hebatnya Rasulullah sering menyuapi orang tersebut. Bahkan dagingnya yang keras saja sampai digigitin dulu oleh mulut yang mulia baginda Nabi SAW. Baru disuapkannya dengan lemah lembut, bukan basa-basi. Akhlak dijadikan perisai, bukan. Tapi akhlak memang itu pakaian sehari-hari. Dari dohir sampai batin, akhlak yang baik. Maka menyentuh, bukan akhlak sebagai pakaian saja. Akhirnya setelah Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lama-lama orang tersebut merasakan ini kok berbeda, tangan ini dengan yang biasa menyuapi. Lalu bertanya, siapakah Anda ini? Dijawab, aku Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar. Kemana yang bisa menyuapi aku? Siapa dia? Dialah yang namanya Muhammad Rasulullah SAW. Kaget, terentaklah. Maka orang itu langsung masuk Islam di tangan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Mengapa bukan di zaman Rasulullah masuk Islamnya? Justru di tangan Abi Bakar As-Siddiq bisa membedakan mana tangan Rasulullah dan mana tangan yang lain. Itu hebatnya. Nah, sejauh mana kita ucapan terima kasih itu terhadap para pejuang-pejuang ulama-ulama kita. Banyak memberikan satu percontohan yang luar biasa. Khususnya Wali Sembilan lah yang ada di Indonesia. Kalau saya mencontohkan Syekh Abdul Qadir Jilani terlalu jauh, Imam Syadzili terlalu jauh, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain khususnya yang ada di Timur Tengah dan lainnya seperti Al-Maghribi dan lain sebagainya, jauh. Tapi kita membuat contoh yang dekat di Indonesia, Wali Sembilan yang jelas, Imam Ahmad rahmatillah. Saya kagum kepada para beliau, mempunyai anak satu pun tidak ada yang tidak menjadi waliullah atau ulama, tidak menjadi ulama, tapi rata-rata menjadi ulama-ulama besar. Dari yang putrinya Dewi Asikoh, istri daripada Sultan Abdul Fattah Demak, Syed Hashim Derajat atau Qasim Derajat, beliau bapak daripada Fuqara wal Masakin, bapak daripada para aramil dan para aitam. Dan beliau juga seorang yang ahli ekonom, juga ahli pertanian. Adiknya Maulana Ibrahim Bonang, beliau guru dari para sultan, para ratu, adipati, senopati, kalau panglima, dan guru para wali, para ulama, bapak umat pada waktu itu, yang sangat luar biasa fatwa-fatwanya. Dan adik beliau Imam Ja'far Shadiq Kudus dan lain-lainnya, kakak adik dari beliau, yang putri pun diantaranya Dewi Aisyah, istri daripada Maulana Syarif Hidayatullah, Dewi Ruqayyah, istri daripada Muhammad Ainul Yakin, menantunya, anak kandungnya
Sunan Ampel boleh dikatakan tidak satupun yang mentah. Saya mengucapkan bahagia benar Imam Ahmad rahmatillah yang bisa mempunyai regenerasi yang luar biasa. Itu contoh yang dekat. Mau diterima atau tidak kenyataan ini secara realite, saya tidak mau berbicara yang menentang atau yang tidak suka, saya tidak. Realitanya memang tidak bisa dibantah. Sampai sekarang Imam Ahmad rahmatillah di Ampel, kuburannya di tengah kampung. Dan anehnya pertokoan-pertokoan itu pun di tengah kampung. Gang-gang jalan Ampel Dento, Ampel Suci, dan lain-lainnya. Pantasnya toko-toko itu harusnya di pinggir jalan besar. Memilih di perkampungan. Karena setiap hari pengunjung ziarah Sunan Ampel boleh dikatakan puluhan bis, kalau Jumat Legi sampai ratusan bis. Membawa invest paling tidak kecil-kecilan untuk lingkup. Berarti kalau kita pelajari, Sunan Ampel masih mampu membawa, membikin, menciptakan ekonomi kerakyatan. Itu satu contoh. Dan belum lingkungannya itu sendiri, paling tidak Rejo dapat sedikit barokah-barokah sampai kas masjidnya dan lain sebagainya. Belum Maulana Syarif Hidayatullah, separuh muslim, separuh non-muslim, tempat ziarah kepada Maulana Syarif Hidayatullah. Saya kira contoh-contoh ini sudah luar biasa. Dalam kubur sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan umat. Dalam kubur sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan bangsa. Inilah ucapan terima kasih kita kepada para beliau yang ada di Indonesia dan pejuang-pejuang yang menegakkan merah putih ini. Jiwanya dikorbankan, keluarganya, hartanya. Demi apa? Demi cintanya kepada Republik ini, kepada tanah air ini. Bagaimana dulu perjuangan-perjuangan para beliau-beliau ini. Nah, sampai 1945 sebelumnya ada Pangeran Diponegoro, Sentoko Wirojirjo, Ibu Kartini, sampai ke Sumateranya Imam Bonjol, sampai Syekh Abdul Somad Palembang atau Abdurrahman bin Abdul Somad Palembang, dan tokoh-tokoh lain yang di Kalimantan, Pangeran Antasari, Syarif Hidayatullah Antasari, sampai Hasanuddin Al-Makassari, Muhammad Yusuf Tajul Khalwati, dan tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang terlalu banyak. Sulit untuk bisa kita mengucapkan terima kasih. Karena apa? Terlalu kecil kalau untuk mengucapkan hanya sekadar terima kasih. Apalagi kalau kita melihat Taman Pahlawan, saudara-saudara sebangsa kita setanah air, mereka yang ikut merasa bertanggung jawab untuk bangsa ini, mayoritas umat Islam, para pejuang. Tapi tidak bisa kita menafikan tokoh-tokoh agama non-muslim yang ikut andil pula dalam menegakkan merah putih ini. Sejauh mana kita mengucapkan terima kasih kepada para beliau-beliau. Dan setelah itu atau sebelum para beliau-beliau itu, sebelum 1945 dan setelah 1945, kita di mana? Kami di mana? Oh, kalau 1945 bukan terlalu jauh, sebelumnya itu kita belum apa-apa. Yang kita tanyakan setelah 1945 ke atas, kita pernah berbuat apa? Sejauh mana paling tidak kita telah mengisi kemerdekaan ini yang telah ditinggalkan oleh para beliau? Bagian daripada ucapan terima kasih kepada para beliau. Belum ke Rasulullah, terlalu jauh, terlalu tinggi. Apa yang ada di hadapan kita, para ulama-ulama tadi yang diangkat oleh Allah menjadi para pewaris. Kita pun belum bisa untuk bisa mengucapkan terima kasih kepada pewarisnya, yang sulit untuk kita bisa menggambarkan bagian terima kasih itu sendiri. Belum sekali lagi belum kepada Rasulullah SAW. Ya, yang paling kecil bagian ucapan terima kasih yang telah dimerdekakan bangsa ini hingga menjadi kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Mestinya kita harus menjaga bagian daripada ucapan terima kasih. Yang kedua, membangun kembali apa yang ada di dalam bumi pertiwi ini. Sejauh mana kita bisa
untuk mengenalkan apa yang hasil dari bumi pertiwi, terutama khususnya buah-buahan, untuk bisa kita kemas yang lebih baik. Itu untuk income daerah per daerah yang kita lebih jauh menyadari sebelum memberikan keuntungan kepada orang lain. Mari keuntungan itu kita berbagi untuk income dalam daerahnya masing-masing. Baru ekonomi akan tambah maju. Karena apa? Kita telah merasa handar beni, merasa memiliki, dan istilahnya fanatik, tapi bukan fanatik yang buta ya. Artinya kita lebih mencintai apa yang hasil karya bumi pertiwi itu sendiri dan lain sebagainya. Ini yang akan mengangkat terutama perekonomian, membantu untuk mengembangkan perekonomian dan memajukan dalam bumi pertiwi ini dan Indonesia tercinta ini. Itu juga bagian daripada matur nuwun atau terima kasih kita kepada para beliau-beliau. Dan yang terakhir, al-ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, bahwa kita adalah, kami ini bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dibagi menjadi dua bagian. Persaudaraan ini menjadi dua bagian. Artinya, yang pertama, saudara seagama, sebangsa, setanah air. Yang kedua, saudara kami sebangsa, setanah air. Satu Indonesia. Bagaimana kita harus bisa menjaga keindonesiaan ini terutama dengan pembekalan masing-masing oleh ajaran-ajaran oleh yang dituntun oleh para ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita dalam membuat perekat umat, perekat bangsa, sehingga yang kita harapkan ke depan paling tidak Indonesia akan menjadi percontohan di dalam dunia perdamaian ini. Itulah bagian terima kasih kami kepada para beliau. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat. Amin.